Kita berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan wukuf di hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah versi Arab Saudi. Jadi apakah kita puasa hari Jumat ketika orang wukuf, ataukah puasa tanggal 9 ketika di tempat kita tanggal 9 di hari Sabtu? Jadi tentu jawabannya yang kedua tadi, bahwa Arafah yang dimaksud dengan puasa sunatnya adalah hari tanggal 9. Bukan ketika orang sedang wukuf. Dan itu sesuai dengan tempat domisili masing-masing. Kita di Indonesia karena pemerintah menyatakan hari Sabtu tanggal 9, kita berpuasa di hari Sabtu tanggal 9. Yang di Arab karena hari Jumat tanggal 9, maka berpuasa hari Jumat tanggal 9. Timbullah pertanyaan, bagaimana bila ternyata ijtihad Muhammadiyah yang benar, bahwa hari Sabtu itu 10 Zulhijjah Idul Adha. Bukankah 10 Zulhijjah adalah hari yang diharamkan berpuasa? Sedangkan kita berpuasa di hari tersebut. Dalam kondisi demikian, terjadilah kontradiksi antara mengikuti standar organisasi ataupun guru dengan mengikuti pemerintah. Dan kita sudah diberikan arahan, yang kita ikuti adalah keputusan pemerintah. Selama keputusan pemerintah itu sesuai dengan ruang-ruang ijtihad. Dan dalam bab ini pemerintah sudah menjalankan aturan ijtihad dengan proses ru'yatul hilal. Oh, kalau begitu Muhammadiyah yang salah? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ru'yah yang kita pahami itu ada dua arti. Ada ru'yah dengan makna melihat, ada ru'yah dengan makna mengetahui. Oh, hanya beranggaho tengku makan leh na pegah ayo. Pertanyaannya, bukankah dalam bab salat Nabi juga menyebutkan ru'yah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau itu harus diartikan melihat secara harfiah, maka tidak ada yang benar salatnya setelah generasi para sahabat. Tabi'in, tabi'in dan generasi berikutnya itu tidak pernah melihat Nabi salat. Padahal perintahnya kama ra'aitumuni usalli. Ternyata ra'aitumuni pada hadis tersebut diartikan oleh para ulama dengan alimtumuni. Sebagaimana kalian ketahui aku salat. Kalau ra'a di dalam bab salat ada arti alima, kenapa ru'yah pada bab puasa, pada bab ibadah haji, penentuan awal dan akhir bulan tidak boleh bermakna alima sebagaimana yang dipahami oleh kawan-kawan Muhammadiyah. Maka masing-masing mempunyai legal standing, ada posisi untuk berpijak. Maka kita harus saling menghargai. Namun posisi pemerintah lebih kuat karena sejak dari dulu sudah disusun di dalam konsep fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dari pemimpin itu mengangkat khilafiyah, tidak lagi diperhatikan khilafiyah. Ternyata masih ada yang menggugat. Pemimpin dulu khalifah, sedangkan pemimpin sekarang bukan khalifah. Tidak dinyatakan di dalam riwayat tersebut hukmul khalifah yarfa'ul khilaf. Yang ada hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Tidak disebut hukmul khalifah ataupun amrul khalifah. Yang disebutkan hukmul hakim. Siapa hakim yang dimaksud? Nabi sudah mengilustrasikan 14 abad yang silam. Wa may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup setelah aku mati, pasti dia akan melihat adanya perbedaan yang sangat banyak. Dalam kondisi berbeda-beda tersebut, apa arahan Nabi? Fa'alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Kewajiban kalian adalah mendengarkan arahan dan mematuhi perintah. Perintah siapa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari keturunan Ethiopia. Sekalipun budak dari Ethiopia, tetap wajib taat. Karena dalam sistem pemerintahan Islam, seburuk-buruk pemimpin jauh lebih baik daripada tidak punya pemimpin sama sekali. Maka ada ketentuan tersebut. Maka kita berpuasa kalau ingin berpuasa Arafah di hari Sabtu. Ternyata salah dan menyebabkan dosa, maka berdosalah kita. Tapi karena kita ikut pemerintah, maka dosa itu ditanggung oleh pemerintah. Siapa yang tanggung?
Yang pertama, Yakult, Menteri Agama. Yang kedua, Jokowi sebagai Presiden. Ya, maka jika hayu haji ke Presidennya, bagian tanggung-tanggung di syagok. Ya. Tetapi selama ruang ijtihadnya sudah benar, maka pemerintah pun tidak berdosa. Nanti masuk dalam ketentuan, al-mujtahidu idza ijtahada fa asaba falahu ajrani. Seorang mujtahid bila melakukan usaha-usaha ijtihad, istimbat hukum, dan hasilnya benar, dia dapatkan 2 pahala. Pahala berijtihad dan pahala benar. Wa idza akhta'a, dan apabila hasilnya salah, falahu ajrun wahid, maka dia dapatkan 1 pahala. Digugat lagi. Tapi model-model Yahya Saquf dengan Pak Jokowi nya anak ahli ijtihad. Bukan mereka yang berijtihad. Menteri Agama hanya punya kapasitas mengumumkan kapan. Lalu siapa yang berijtihad? Orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang astronomi dan ilmu falak, yang bergabung di dalam Badan Hisab dan Ru'yat, disingkat menjadi BHR. Kalau BHS itu mereka sarung. Nah, ini dari BHR, Badan Hisab dan Ru'yat. Ya, orang-orang malim. Oh enggak Pak Ustaz, guru saya jauh lebih alim dari mereka. Bila guru Anda jauh lebih alim, tentu akan diajak. Ini pakatan. Yang kedanda ni teh. Ya, ni teh. Ya, malim tak guru dalam kadruk Pak Malaikat Jibril kejabut. Apa kan jahani pakat? Itu pertanda bahwa kealimannya tidak diakui. Kan hana pakar Ustaz, jika pakat, mah hana getim, yang kenyang pangai kanyan, pakah hana getim. Andai kata mau sudah masuk di dalam lembaga ini, tentu punya hak suara untuk memberikan saran dan pendapat. Tapi ternyata tidak mau. Maka kalau sudah berada di luar kerumunan, kita hanya tinggal menggonggong saja. Kalau berada di luar lapangan, kita hanya bisa sorak-sorak dan wu saja. Tapi kalau ada di dalam lapangan, paling kurang kita bisa menjadi asis. Bagian tarik-tarik gop, walaupun anda merumpok bola. Anda tulak-tulak gop, naik ke sorot kamera tiga gop. Jadi ada persoalan pada bab tersebut. Maka kita ambil kesimpulan berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 9 Juli sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah menarik ketika sebelum Covid dulu pada tanggal 8 Zulhijjah di Aceh, kebetulan di Arab Saudi sudah tanggal 9 sedang wukuf. Hari itu saya salat duhur di Masjid Baitul Shalihin Ulekaring. Setelah selesai saat akan keluar, saya perhatikan ada beberapa wajah yang saya kenal. Saya ajak ngopi, ajak kopi. Kawan-kawan ini langsung jawab, "Lai kemah tengku, kamu puasa." Di Ulekaring itu agak nah, kamu puasa. Saya tanya, puasa apa? Puasa Arafah tengku. Hai pun Arafah orangnya tanggal 8. Mbak tenyo tanggal 8 Ustaz, tapi di Arab sedang wukuf tanggal 9. Oh, jadi bapak-bapak puasa karena di Arab sudah tanggal 9 sedang wukuf. Iya. Lalu kenapa salat duhur terlalu cepat? Wah, di Arab mentang puasa kurang ni deh. Ya, pegawai dah tu. Ya, nyam bibit teduk ya. Ci tengah teduk ya. Anang puasa oleh kan. Kalau memang puasa ikut Arab karena di sana sedang wukuf, lalu kenapa salat duhur buru-buru di sini padahal di Arab baru jam 9, belum salat duhur. Nyam baru dipikir nyocit. Kita ambek nyor apa? Ya, jadi timbullah pertanyaan berikutnya. Bukankah kita di Indonesia ini waktunya lebih cepat 4 jam daripada Arab Saudi? Nah, ini yang jadi masalah. Apa masalahnya? Siapa yang menentukan kita lebih cepat 4 jam daripada Arab Saudi? Urang kafe. Ketika penjajah Eropa dulu, Inggris, Portugis dengan Spanyol berebut daerah jajahan, mereka membagi wilayah jajahan tersebut berdasarkan waktu. Maka mereka kumpul di Kepulauan Greenwich. Dibagi itu, kanan dan kiri. Dijadikanlah standar waktu GMT, Greenwich Mean Time. Ukuran waktunya GMT. Sedangkan para ahli sepakat, koordinat bumi itu tidak berpusat di Greenwich. Koordinat bumi itu berpusat di Mekah. Jadi bagaimana akan menjadi adil seorang wasit bila berdiri sebelah? Makanya diciptakanlah infrastruktur oleh cendekiawan-cendekiawan muslim untuk merujuk kepada kesatuan waktu umat Islam nantinya yang menjadi MMT, Mekah Mean Time.
standar waktu Mekah. Maka diciptakan infrastruktur. Dibuatlah sebuah jam yang sangat besar yang diletakkan di atas menara King Abdul Aziz, Tower Zamzam. Yang diameternya saja 40 meter. 40 meter. Nyan jarum jom je kurang belah meter banyak. Nyan jam Nabi Adam mungkin. Saya nggak tahu tu merek bateri yang dipakai pun merek. Yang ketentek kan ABC dengan Afriadi. Mungkin nyobenan jom. Kenapa? Untuk menjadikan itu sebagai rujukan waktu umat Islam. Tapi kita tetap yakin bahwa Indonesia lebih cepat 4 jam. Persi GMT. Kita 7 plus GMT. Mekah itu 3 plus GMT. Kalau merujuk ke situ. Nah sekarang coba kita rujuk lebih jauh lagi. Andai kata kita di Aceh ini hidup di zaman Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah yang salat Jumat lebih dahulu ataukah kita salat Jumat lebih dahulu? Mungkin awalnya teman Jumat dengan Rasulullah. Padahal perintah salat Jumat turun pada Rasulullah. Setelah beliau salat baru kita ikut. Maka jangan-jangan kita bukan lebih cepat dari 4 jam dari Arab Saudi, boleh jadi kita terlambat 20 jam dari Arab Saudi. Jadi mungkin ini bukan malam minggu, ini baru malam Sabtu. Tengok urus Sabtu, malam tengok baru malam minggu. Maka malam tengok dah buat lah. Malam esok, malam minggu. Jadi dampaknya boleh jadi kita nggak pernah sholat Jumat, hanya sholat Kamis saja. Ada kemungkinan demikian. Tetapi untuk menyampaikan kesimpulan dan keputusan tersebut, itu menjadi masalah besar yang harus didiskusikan ulang. Maka kalau ingin lebih memahami tentang bab tersebut, yang punya HP Android, yang HP-nya smart. HP-nya smart, jangan sampai pemiliknya idiot. Ya. Yang smartphone, coba ketik di situ tentang MMT, Mekah Mean Time. Lalu coba lihat ulasan para ahli. Bagaimana tanggapan mereka tentang kesatuan waktu tersebut. Maka jangan kita berdalih dengan mencemooh apa ni nak pemerintah Indonesia hanya gerakan ikna mata urawa itu bit bagdanyo bulan telah itu bit bagdanyo. Itu pemahaman yang keliru, ada yang harus kita diskusikan ulang. Tapi intinya apapun ceritanya, di garis pantai Indonesia diamati pada 180 titik dan tidak ada seorang pun yang melihat penampakan hilal. Yang ada penampakan-penampakan yang lain. Itu biasanya di media sosial banyak itu penampakannya. Nah, ini persoalan kita.